الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضي للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال أيضا في الحديث من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tapada syukur kima puji tamagangkari secara jannah fung Allah Ta'ala. Allahu Rabbul Alamin masarro yaro marengeki nikmat. Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita sehingga engkau kita kapu diondronginya. Salah satu tujuan kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang kufur nikmatnya bahkan lebih kejam daripada iblis, yakni tema sompar dari Allah Ta'ala. Bukankah kita melihat bagaimana sejarah iblis sebelum dimunculkan Nabiullah Adam alaihissalam? Engkau mata mastikir dari Allah Ta'ala. Engkau mastikir dalam mengenal Allah Ta'ala. Iblis, tetapi setelah munculnya Nabiullah Adam disuruh setuju, tapi ada kesombongan dalam hatinya sehingga dia nelok sujud. Iblis dia nelok sujud boleh dirfatau. Bagaimana kita yang tidak mau sujud di hadapan Allah padahal Allah Rabbul Alamin? Bukankah kita lebih kejam daripada iblis? Maka ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka salah satu kewajiban kita adalah aqimus shalah. Salawat dan salam ala Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Memuare salawata engke menjadi papatiruan pasalama rilino nania engke rimundina pang Allah Ta'ala. Tomatuaku nania susurukku engke malabiang kahadire. Sekarang kita masuk dalam bulan Sya'ban, bulan yang salah satu dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nia para sahabat dan para umat. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh pengulutta Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu an, maka dia pengulutta Aisyah de kung kamitai pangulutta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa seula bujur sangadi ular ramalan, kecuali engkatoi kuita pangulutta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maenga puasa sunnahna engkanna di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban bulan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau senantiasa memperbanyak puasa. Maka kita sebagai umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentu jangan sampai kita tergiur dari perkara-perkara duniawi
Sehingga engkau mulai jasanya salah satu sunnah di bulan Sya'ban ini adalah puasa. Kemudian engkau tokina faring ngerangan ulama ta. Engkau tak pasadiangnya leta ulang yang kau mengoleh di bulan Sya'ban, yakni ulang Ramadan. Bulan Ramadan akan berberkah semangat kita melaksanakan salah satu perintahnya ketika engkau kipas sadiangnya leta sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah di bulan Ramadan engkau dilipat gandakan orang yang melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Engkau senantiasa bersedekah, senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka di bulan Sya'ban berlatihlah kita. Jangan sampai mata maki durur lamarang mata anak aleta untuk pigawi pada toha engkai pak golwe pemain bola kengkai langsung ditandingkan pasti mata anak alena lari, tetapi kengkai berlatih sebelumnya jauh-jauh sebelumnya sebelum pertandingan, maka dia akan lincah, akan gesit untuk melaksanakan suatu pertandingan itu. Begitu pula kita jasanya umat kita manusia yang dhaif. Engkau perlu latihan, engkau perlu magurui. Jasanya tuntunan dalam bulan Ramadan. Salah satu diantaranya tadi, latih-latih leta dan masjid joppa untuk melaksanakan salat fardu. Latih lisan kita ini untuk senantiasa berzikir. Latih lisan ini senantiasa membuka bacaan Al-Quran. Bukan kebacaan Al-Quran di bulan Ramadan engkau lipat gandakan Allah Ta'ala. Bacaan di luar Ramadan, ketika kita membaca alif lam mim, dibaca hukumnya, pahalanya dihukumkan 30 pahala. Tetapi di bulan Ramadan dinilai satu huruf 100, maka 3 huruf alif lam mim pahalanya sebanyak 300. Bagaimana ketika kita membaca satu halaman? Bagaimana kita ketika membaca satu juz? Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berlatih, engkau kimaguri mangir Allah Ta'ala nawajibkan kita untuk berpuasa. Salah satu asbabnya, ketika sudah banyak orang yang memeluk agama Islam pada zaman Rasulullah, engkau ni dicasyawai ya beragama Islam. Engkau ibadahna maka syawe di kaum Yahudi dan Nasara. Berpuasa hanya mengikuti hal tersebut. Ibadah-ibadahnya hal-hal yang mungkin sama. Maka turunlah salah satu perintahnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dimaksud ini ayat matapur Allah Ta'ala. Kemana aku kimatapur Allah Ta'ala, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Kedek tadi mata perhubungan Allah Ta'ala, maka kita lepas dalam suatu kewajiban, yakni as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Makanya kata-kata siyam dihadapkan di sini. Salah satu ilmunya adalah ia puasa orang Yahudi. Tetap mata puasa, tetapi pingkau kesalah. Maka siyam nasab para ulama menekankan dari hal-hal yang menjadi perkara-perkara yang batalkan puasa kita. Jangan sampai kaki puasa madodoki menahan lapar dan dahaga kita di andre de dinung. Tetapi iaro timu sila dematoi cerita hal-hal yang bersifat gibah. Engkaki gosip cerita sampai bolata. Maka yang dimaksud oleh ulama kita as-siyam yang dimaksud di sini adalah menekankan hal tersebut. Kemapuasa ki aja tapi gawe ceritain. Kemapuasa ki aja nah. Hal-hal yang menurut para ulama perbuatan-perbuatan yang menggugurkan suatu pahala. Kemudian salah satu dari ujung ayat ini la'allakum tattaqun. Memuar engkau yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita tepat terhadap Allah Ta'ala, semakin kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aga janjina Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa.
Wattaqullah la'allakum tuflihun. Diberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian di ayat lain, wattaqullah wala yash'urun. Dimudahkan untuk mencari ilmu. Kemudian wattaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan kita semua, orang-orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan. Yaj'al lahu makhraja. Orang yang senantiasa engkau masapadal, engkau dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam keluarganya engkau senantiasa diberikan keberkahan. Jangan sampai dalam keluarga kita menganggap suatu rezeki yang itu doi, padahal rezeki yang di sini adalah nikmat yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikmat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nataro mau fikir nikmat Allah Taala. Jangan sampai mega daleta, mega doita, tetapi masuk apa penderita. Menjadi pertanyaan dalam diri kita ketika kita sudah banyak diberikan harta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama seorang apa penderita. Si salamatoki sampai bola, si salamatoki si matiketa si meneta, ananta di nafa tujuh, maka perlu dipertanyakan bagaimana keadaan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum bulan Sya'ban ini ulang aguru, bulan mendekatkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memuarai dengan bulan Sya'ban, semakin kita berlatih. Nanti di bulan Ramadan engkau senantiasa dek namatan di figau puasai, dek namatan aleta pigai mengaji, karena sudah kita terbiasa. Maka Allah masih memberikan kita, mudah-mudahan engkau kita pasti runtuh Allah Ta'ala ramalang nareki umur malam pedan yang asyengkir. Maka banyak pertanyaan dalam tar kita. Ketika ayat ini turun, banyak para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami seorang pedagang yang mempunyai perjalanan yang sangat jauh? Apakah kami mempunyai kewajiban juga berpuasa? Apakah kami orang yang hamil masih punya kewajiban? Kemudian orang-orang yang rentah, maka di surah Al-Baqarah ayat keempat dijelaskan, ayyaman ma'dudat. Narimo kebijakan-kebijakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita punya uzur menurut syar'i, maka kita tidak punya kewajiban untuk berpuasa, tetapi punya kewajiban untuk mengganti. Mengganti di sini adalah bisa di luar Ramadan, bisa juga diganti dengan fidyah. Fidyah namun ada beberapa perbedaan para ulama. Orang yang hamil, nasanya ulama masih bisa diganti di hari-hari berikutnya. Namun ulama yang lain berpendapat bisa diganti dengan fidyah. Tergantung kita yang mana kita mau ambil pendapat ulama. Kemudian orang yang tua rentah, seakan-akan dek nanu lima puasa, maka kita sebagai keluarga, anak atau orang yang punya kewajiban dalam hal tersebut dalam hukum ahli waris, maka punya kewajiban untuk mengganti dengan fidyah ataupun mengganti dengan puasa lain setelah kalau misalnya orang tua kita wafat atau meninggal di dalam bulan Ramadan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, tak guru madeseng memuare ingke baraka pahala-pahala atau ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Jangan sampai mati nunuk kita puasa padahal hanya ikut-ikutan saja. Degaga ilmu di dalamnya, maka bertanyalah, maka mendengarkanlah bagaimana hukum dalam berpuasa, memuarai engkau ki maringang dalam berpuasa. Nah, dalam tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bulan Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas, senantiasalah tercermin orang yang bertakwa. Tegai otomatis Allah taala ada adan dan ajagai. Ibadahnya semakin meningkat. Bukan berarti setelah Ramadan tidak lepas lagi dengan salat fardu. Maka justru sebaliknya, orang yang selesai bulan Ramadan puasa dengan baik, beribadah sunnah yang lainnya, semakin baik ibadahnya. Masyaallah hubungannya kepada sesama manusia,
dan lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mamuari engka kina fasirun tula ramalang, nangka kipigau dengan baik, dengan madeseng, dengan